Tegas, Irma Caniago meminta Roy Suryo ya kelompok pengacau bikin gaduh menghalalkan segala cara dengan menggunakan sistem hukum rimba. Ya, Irma mengatakan kalau tidak percaya kepada lembaga di Indonesia ya keluarlah dari Indonesia. Dan inilah Irma Caniago. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya, setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini Kak Irma, ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Dana juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Demikian juga dengan Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa ijazah tidaklah penting. Ya, universitas tidaklah penting karena seorang pemimpin adalah university, ya seperti itu, dan disampaikan oleh Sujiwo Tejo. Dan inilah pendapat Sujiwo Tejo di dalam melucuti Rismond dan Roy Suryo. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Kalau ini diteruskan, oke, Mas Rismond. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang dulu, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat? Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter, ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi, aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismond. Tolong. Kali kedua saya berkomentar tentang masalah ijazah Bapak mantan Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Pada kali yang pertama saya menyampaikan bahwa yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli
atau palsu itu kan hanya lembaga yang mengeluarkannya. Nah, lembaga yang mengeluarkannya sudah mengatakan itu asli, ya mestinya sudah tidak ada persoalan lagi. Tapi persoalan ini juga akhirnya sampai ke Mabes Polri. Di tangan polisi inilah kemudian pembuktian tentang keaslian ijazah Jokowi itu lebih diperjelas lagi dengan membandingkan semua data-data dukung, baik terhadap dokumen maupun terhadap orang-orang yang pernah belajar bersama dengan Pak Joko Widodo itu. Apakah itu ijazahnya, apakah itu tulisannya, apakah itu transkrip nilai dan sebagainya itu. Dan oleh Mabes Polri itu dinyatakan mirip dengan yang asli. Sebenarnya sampai pada titik ini kita harus sudah berpendapat atau berkesimpulan bahwa ya sudah selesai sebenarnya. Tapi sepertinya tidak untuk yang namanya Roy Suryo, yang namanya Dr. Tifa itu ya. Saya merasa bahwa mereka ini jalan pikirannya ini apakah memang benar-benar seperti yang keluar dari mereka punya mulut, ataukah sebenarnya ada sesuatu yang lain yang menjadi sasaran tembak mereka. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan yang kita ikuti di media-media mainstream terkait dengan pernyataan baik itu Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu, sepertinya kalau kita katakan mereka tidak punya kapasitas, benar. Tapi kalau kita mau bilang mereka punya kapasitas, realitasnya tidak seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan itu, mereka ini kalau ayam itu pada waktu bertelur itu kan, setelah itu kan dia arami. Nah, biasanya kalau dari sekian telur yang diarami itu, ada telur-telur yang kemudian tidak menjadi ayam. Dr. Tifa dengan Roy Suryo ini yang menurut saya seperti ayam-ayam itu. Apakah ini terlalu kasar? Saya kira memang tidak ada contoh yang bisa kita ambil untuk memperbandingkan jalan pikiran mereka itu. Jadi memang benar lebih baik bertengkar dengan 100 orang pintar daripada kita bertengkar dengan 1 orang bodoh. Dalam kategori orang bodoh ini sebenarnya ya ini ada pada Roy Suryo dan Dr. Tifa itu. Saya kira saya menyampaikan pernyataan ini hanya lebih kepada sudah tidak ada lagi kalimat atau penjelasan yang membuat mereka itu bisa paham. Tapi sepertinya dari manapun tuh, jadi ini sekarang bahkan sudah lari lagi ke hal-hal lain yang tidak ada hubungan. Jadi itulah pemikiran saya bahwa memang sebaiknya Dr. Tifa dan Roy Suryo ini terutama memang harus dibungkam dengan memenjarakan mereka. Hanya satu kira-kira seperti itu. Lalu kepada Rismon, Pak Rismon ini heran saya. Pada waktu masalah Jessica itu saya sangat respect terhadap orang ini. Tapi makin kesini kok tidak mengerti dengan dalam pemikirannya dia. Apakah dia ini orang yang sudah dicuci otaknya atau bagaimana? Yang bisa jawab hanya Pak Rismon. Bicara tentang metode ilmiah dan sebagainya. Hai, yang penelitian ilmiah itu bukan hanya kamu, bukan baru kamu kok, justru semua orang sudah tahu. Konsep dasarnya penelitian itu seperti apa semua orang tahu. Kalau kamu berpikir bahwa seolah-olah ya, bicara tentang penelitian ilmiah baru kamu saja, sehingga kebenaran itu bisa kamu klaim. Kan sesuatu yang sangat-sangat kita sayangkan khusus kepada Pak Rismon ini. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Masa yang tergabung dalam Aspirasi Milenial Maluku Indonesia atau AMI mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin 26 Mei. Masa mendesak agar polisi menjadikan Roy Suryo CS sebagai tersangka dan segera ditangkap. Pasalnya Roy Suryo CS tetap kekeh menyebut ijazah Jokowi palsu. Dikutip dari Warta Kota, puluhan masa aksi kembali menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Metro Jaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk memproses secara hukum pihak-pihak yang menuduh ijazah palsu Jokowi. Hal itu disampaikan Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorela. Ia pun menegaskan bahwa Barreskrim Polri telah memastikan keaslian ijazah Jokowi melalui pemeriksaan dan uji laboratorium forensik. Namun pihak Roy Suryo CS justru masih ngotot bahwa ijazah Jokowi palsu. Fauzan juga mengatakan adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan Roy Suryo CS yang merujuk pada pelanggaran pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE. Adapun ancaman hukuman dari pasal tersebut lebih dari 10 tahun penjara. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelum